Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul menerima, tapi tidak melakukan. Menerima apa? Tapi tidak melakukan. Nah, ini saudara yang kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara jangan ragu-ragu langsung subscribe. Saya pastikan saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan ini. Karena sesuai dengan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sehingga berhasil. Terima kasih atas dukungan saudara yang setia untuk menyaksikan channel ini. Saya percaya saudara pasti diberkati dan bisa menjadi berkat. Bagikan kepada yang lain supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Menerima tapi tidak melakukan. Kisah para Rasul 7 ayat 53. Dikatakan begini, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kenapa orang dengar firman tapi tidak melakukannya atau tidak menurutinya? Ini menjadi pertanyaan penting ya, seperti ayat yang tadi kita baca. Ini adalah penggalan dari pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama dan imam besar, saudara ya. Menerima hukum Taurat tapi tidak melakukannya. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan atau Tuhan Yesus kasih tahu kepada muridnya tentang perumpamaan dua orang anak, yaitu ditulis dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Ini tentang perumpamaan dua orang kakak beradik, saudara ya. Matius 21 ayat 28 dikatakan begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini ya, seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ayat 29, jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Jadi ini yang sulung, ya, ketika disuruh pergi dan bekerja di ladang atau di kebun anggur, dia menjawab, iya Bapak, tapi dia nggak pergi. Nah, ayat yang selanjutnya 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, ya, dan berkata demikian juga, sama, pergi dan kerja di kebun anggur. Kemudian dikatakan, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Jadi dia menolak, saudara. Tidak mau. Tetapi kemudian ya, ia menyesal lalu pergi juga. Nah, ayat 31, perhatikan saudara. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, ini tentunya pertanyaan retorika, kita sudah tahu jawabannya. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, ini menarik saudara sekalian ya. Mengapa Allah memberikan hukum Taurat ya, kepada umatnya, tentunya di Israel ya? Atau untuk apa hukum Taurat itu diberikan? Ada yang menjawab, ya, hukum Taurat diberikan supaya umat itu bisa memiliki moral yang baik. Itu benar saudara sekalian, karena jelas hukum Taurat itu mengajarkan manusia memiliki moral yang baik. Nah, apa kata Alkitab? Ya, Alkitab mengatakan hukum Taurat itu diberikan supaya ya, tahu dosa itu apa. Di Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada dikatakan seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena memang semua orang sudah berbuat dosa, itu jelas nanti di ayat 23 ya. Dikatakan karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara sekalian, justru oleh hukum Taurat orang bisa mengenal dosa. Artinya tahu ini tidak boleh, ini dosa, ini pelanggaran. Ya, karena adanya hukum Taurat, ya manusia bisa tahu dosa, ya, mengenal dosa, sehingga bisa berkata aku sudah berdosa. Misalnya mencuri, hukum Taurat mengatakan jangan mencuri. Ketika dia mencuri, ya, dia tahu mencuri itu dosa, ya, memiliki milik orang lain juga dosa. Nah, kalau dia nggak tahu, ya ada hukum yang seperti itu, dia tidak tahu bahwa itu dosa. Ya. Contoh yang sederhana, misalnya saudara, tidak ada larangan, dilarang kencing di sini. Jadi satu tempat. Kemudian saudara ada atau siapapun, ada seorang anak yang kencing, itu tidak salah, ya karena tidak ada larangan. Tetapi kalau ada larangan, tulisan dilarang kencing di sini. Kemudian orang itu kencing, ya buang air kecil, ya itu salah karena ada tulisannya. Tidak boleh tapi dilakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira seperti itu. Nah, hukum Taurat itu saudara, ya, kalau boleh diumpamakan itu seperti seorang guru TK. Taman kanak-kanak yang mengajarkan taman kanak-kanak namanya ya bisa di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun. Nah nanti
Jadi dia ngajarkan ini tidak boleh, ini boleh. Tapi ketika sudah besar, udah tahu mana yang baik dan tidak baik. Ya, kita tidak perlu guru TK, saudara, yang mengajarkan ini boleh, tidak boleh. Nah, orang percaya di perjanjian baru sesungguhnya adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah orang Kristen dewasa. Artinya, dia tidak lagi melanggar pelanggaran moral umum, ya, seperti mencuri, membunuh, ya, berzina, menginginkan milik orang lain, kemudian tidak menghormati orang tua. Dia pasti tidak melanggar itu, ya, sebab dia adalah orang Kristen dewasa. Nah, jadi orang Kristen dewasa, murid, itu memiliki kesalehan melebihi kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi. Itu dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu jelas. Kalau bahasa Indonesia versi yang Borneo, ya, Alkitab versi Borneo, ini lebih jelas dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan surga jika kesalehanmu tidak lebih daripada kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi orang percaya itu harus punya kesalehan lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi kalau mau masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara sekalian, sesungguhnya orang Kristen itu tidak lagi melanggar, ya, pelanggaran moral, karena kesalahannya melebihi dari orang Farisi. Hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan, seperti Yesus, saleh. Dan untuk bisa saleh, Alkitab mengatakan kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Maka tidak heran ketika Yesus dibaptis, ada suara dari Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Demikian juga ketika Yesus dimuliakan, ada suara lagi, Matius 17 ayat 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Artinya hidup kita harus seperti Yesus, baru kita berkenan kepadanya. Bagaimana orang bisa berkenan? Jelas dari ayat situ, kita harus jadi pelaku firman. Hanya orang yang melakukan firman yang berkenan kepada Bapa di surga. Di Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Ini jelas. Dikatakan begini ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Itu jelas, kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran. Harus dibuang. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwamu. Ya. Tetapi hendaklah, ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Jadi harus melakukan. Bukan hanya mendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi hanya dengar, kemudian tidak melakukan, itu penipu. Yang dia tipu itu dirinya sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi karena tidak melakukan, jadi lupa, saudara. Ya. Ayat 25 terakhir, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, artinya melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebab apa? Perbuatannya akan menyertainya sampai di kekekalan. Mari saudara sekalian, jika kita mendengar firman Tuhan, kita bertekad untuk melakukannya, supaya hidup kita berkenan kepada Allah Bapa. Karena kita memiliki kesalehan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.